Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya sudah terdengar ya? Halo teman-teman semuanya, pemirsa setia Instagram Live Hipertensi Paru. Selamat malam dan selamat bergabung. Jumpa lagi di Instagram Live Hipertensi Paru, yaitu merupakan acara rutin bulanan dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia yang mengedukasi dan juga sekaligus melaksanakan awareness, membahas mengenai penyakit hipertensi paru dan seputarnya, tentunya bersama para narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Saya Arni Rismayanti yang saat ini akan menjadi host dan juga ditemani oleh seorang moderator. Tidak seperti biasanya, kali ini saya juga ditemani oleh seorang moderator, yaitu Dokter Cantik. Beliau adalah dokter umum, dan mungkin sambil saya perkenalkan, saya akan menginvite dokter moderator kita malam hari ini. Ya. Hai dokter. Halo. Mbak Arni. Halo dokter Cindy, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Kak Arni gimana? Apa kabar Kak? Baik juga, alhamdulillah. Nih, dokter, saya perkenalkan dokter terlebih dahulu mungkin ya, teman-teman di sini mungkin ingin mengenal moderator kita malam hari ini, yaitu Dokter Cindy. Dokter adalah seorang dokter umum. Nama lengkapnya Dokter Cindy Eka Cita ya dok ya. Dokter umum, betul ya dok ya? Lulus dari Universitas Gadjah Mada. Nah, Dokter Cindy ini mempunyai beberapa pengalaman kerja, dan yang terakhir adalah sebagai dokter intensif di Rumah Sakit Mitra Paramedika Puskesmas Ngemplak 1 Sleman. Nah, malam ini kita akan membahas tema mengenai hipertensi paru pada perempuan ya dok. Ini menarik nih, kita kebetulan kita juga sesama perempuan ya dok ya. Dan menurut beberapa data yang ada bahwa kasus hipertensi paru ini memang lebih banyak diderita oleh perempuan. Perbandingannya 2:1 ya dok ya, dibandingkan pasien pria. Dan dari data yang ada, angka kejadian per tahunnya itu sekitar 2-3 kasus per 1 juta penduduk. Nah, mungkin teman-teman di sini juga penasaran dan ingin nanti kita akan membahasnya lebih lengkap dengan narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah dokter spesialis jantung, dan mungkin nanti akan dokter diperkenalkan. Ya, kita tunggu dokter Yusra bergabung. Halo dokter Yusra, apa kabar? Oh, baik. Halo Mbak Arni, dokter Iya. Cindy. Halo dokter. Malam semuanya. Terima kasih banyak dokter Yusra untuk waktunya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga tidak sabar ingin mendengar pembahasan mengenai hipertensi paru pada perempuan, karena cukup menarik ya temanya, karena memang di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia sendiri bahwa 80%-nya itu anggotanya adalah perempuan, gitu, didominasi oleh perempuan. Nah, mungkin malam hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai topik ini, dan saya akan serahkan untuk waktu dan layar kepada Dokter Cindy dan Dokter Yusra. Dan supaya mungkin agak supaya lebih fokus, saya akan off kamera untuk sementara waktu, supaya lebih fokus buat Dokter Cindy dan Dokter Yusra untuk berdiskusi. Waktu dan layar kami persilahkan. Silakan dok.
Ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas perkenalannya ya Kak Arni. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menonton Instagram Live pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Cindy yang pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai moderator yang akan melakukan diskusi dengan pembicara kita yang sangat ahli dan berpengalaman di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah pada wanita, yaitu Dr. Yusra Pintaningrum, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, FIHA, FAPSC, FASCC, FAPSIC. Sebelum kita memulai sesi diskusi, izinkan saya untuk sedikit membacakan terkait dengan CV beliau, Dok. Dr. Yusra Pintaningrum, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, intervensional kardiologis, FIHA, FAPSC, FASCC, FAPSIC. Beliau menamatkan pendidikan kedokteran di Universitas Airlangga dari tahun 1997 sampai dengan 2003. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Airlangga pada tahun 2012. Beliau juga telah menamatkan pendidikan fellowship pada bidang intervensional kardiologis di instalasi diagnostik dan intervensi kardiovaskular RSUD Dr. Sutomo pada tahun 2017. Dan pada saat ini, beliau sedang menjalankan program doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Pada saat ini, beliau aktif sebagai staf di Departemen Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2012 dan juga aktif sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat tahun 2008 sampai dengan sekarang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut pembicara kita, yaitu Dr. Yusra Pintaningrum, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Baik, selamat malam dokter. Halo, malam Dokter Cindy. Baik, bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sore agak gelap ya. Dari tadi mau nyalain ring light, ternyata kabelnya nggak bisa. Jadi agak sedikit ya dok ya. Wah, yang penting saya mudah-mudahan suaranya bisa kedengaran jelas ya. Mudah-mudahan bisa dokter. Oke, bisa terdengar dokter dengan jelas. Sip. Di sini dokter tidak terlalu gelap kok dok. Masih cantik dok. Iya. Tadi saya ngelihat dokter Bulan ini, sahabat saya ini. Masuk di sini. Halo dokter Bulan. Dokter Bulan, terima kasih sudah menonton live ini dok. Baik. Pada Instagram live kali ini cukup spesial ya dok ya, karena host, moderator, dan pembicaranya itu dari kalangan perempuan semua dokter. Sesuai dengan tema pada malam hari ini ya dok ya, yaitu adalah hipertensi pada perempuan. Ya dok ya. Baik. Mungkin kita mulai saja ya dok ya untuk diskusinya. Sepertinya sudah banyak nih para penonton yang menunggu. Sepertinya di antara para penonton ini masih banyak ya dok ya yang belum tahu apa itu hipertensi paru. Baik dok, mungkin bisa dijelaskan ya dok ya, hipertensi paru itu apa ya dok ya? Oke, selama ini orang familiar yang namanya hipertensi biasa ya. Orang dengan hipertensi itu yang ditensi tangannya, nah ketahuan tensinya berapa. Ternyata ada istilah yang namanya hipertensi paru. Apa sih hipertensi paru? Apakah paru memang bisa bikin hipertensi? Bisa. Jadi hipertensi paru itu kalau misalnya tekanan darah di arteri paru itu tinggi. Di arteri paru di jantung kanannya itu tinggi. Nah, kenapa? Karena ada pembuluh darah paru yang bisa menyempit atau menebal atau rusak mungkin jaringan yang di dalam pembuluh darahnya itu yang bisa karena berbagai faktor. Akhirnya apa? Aliran darah ke parunya jadi berkurang, kemudian tekanan darah di parunya juga jadi meningkat, kemudian juga jantung akhirnya kerja lebih keras untuk memompa darah ke paru. Lama-lama bisa terjadi gagal jantung. Nah, ternyata hipertensi paru itu ya seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Arni ya, bahwa memang kita perlu suatu awareness. Ternyata orang muda pun juga bisa mengalami yang namanya hipertensi paru. Selama ini mungkin orang nggak paham, taunya hipertensi yang kelihatan aja. Ternyata orang yang tensinya normal di tangan bisa juga terjadi hipertensi paru. Itu yang harus kita ketahui memang, karena memang banyak orang yang masih belum paham tentang hal tersebut. Ya. Baik.
Terima kasih dokter atas penjelasannya sangat informatif ya dok ya. Jadi berarti untuk hipertensi paru itu adalah peningkatan tekanan darah di arteri paru ya dok ya. Hanya ada di bagian paru. Beda seperti hipertensi yang istilahnya bisa dideteksi ya dok ya. Dari orang-orang yang biasa itu ya dok ya. Baik. Sekiranya dokter tadi sudah menjelaskan terkait dengan banyak faktor nih dok yang bisa menyebabkan hipertensi paru. Kira-kira penyebabnya apa aja ya dok ya? Yang bisa menyebabkan hipertensi paru? Sebenarnya sih multifaktorial ya, genetik bisa dan sebagainya. Tapi pada dasarnya hipertensi paru itu dibagi lima kelompok. Yang pertama itu bisa pulmonary artery hypertension yang bisa karena keturunan atau idiopatik. Idiopatik itu nggak jelas dari mana. Itu yang dinamakan idiopatik. Yang kedua bisa juga penyebabnya karena penyakit jantung sebelah kiri. Jadi misalnya ada pasien dengan kelainan katup yang sebelah kiri, kelainan katup mitral, kelainan katup aorta misalnya, dan itu makin lama bisa menyebabkan hipertensi paru. Yang ketiga bisa juga hipertensi paru itu disebabkan oleh kelainan paru itu sendiri. Jadi misalnya pada pasien-pasien asma lama atau pasien yang mengalami PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik yang mungkin dulunya adalah perokok lama dan sebagainya. Atau orang yang pernah mengalami fibrosis paru atau misalnya adanya jaringan ikat di paru ya. Nah, itu juga bisa. Atau juga bisa karena orang-orang yang tinggalnya itu di dataran tinggi, di pegunungan. Nah, itu juga punya faktor resiko punya resiko untuk bisa menyebabkan hipertensi paru. Kemudian bisa juga karena bekuan darah, ya. Jadi kalau misalnya orang dengan pembekuan darah akibat gangguan akibat kelainan darah itu juga bisa menyebabkan hipertensi paru. Juga bisa dipicu kondisi lain, misalnya adanya keradangan dan sebagainya. Atau orang gagal ginjal pun bisa mengalami hipertensi paru. Jadi sebenarnya multifaktorial gitu. Baik dokter, berarti memang sangat banyak ya dok ya faktor-faktor yang dapat menyebabkan orang itu bisa terkena hipertensi paru. Baik, saya sering menemukan nih dok pasien dengan hipertensi paru itu kebanyakan yang datang di Jogja ya dok ya, di rumah sakit Dokter Sarjito itu kebanyakan adalah perempuan dokter. Nah, sekiranya apakah pada perempuan itu sendiri terdapat faktor-faktor yang bisa menjelaskan mengapa sih hipertensi paru itu lebih banyak pada perempuan, dokter? Tadi sudah dijelaskan juga ya, bahwa 80% anggotanya perempuan ya ternyata ya. Nah, itu menarik sekali ya. Ternyata memang benar. Ada beberapa literatur yang malah mengatakan, tadi kan dikatakan 2:1 ya. Ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa antara perbandingan perempuan dan laki itu 4,8:1. Jadi cukup tinggi ternyata, hampir 5:1 ya. Nah, memang perempuan itu rentan untuk terjadi hipertensi pulmonal itu bisa karena memang dia meningkatnya gampangnya terjadi kontraktivitas daripada ventrikel kanan, itu juga bisa. Atau secara genetik memang perempuan lebih rentan untuk terjadi hipertensi paru. Dan pada perempuan juga mudah untuk terjadi peningkatan remodeling atau perubahan bentuk daripada pembuluh darah di paru tersebut dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu memang dalam beberapa literatur mostly itu adalah perempuan. Tapi yang menarik gini nih, perempuan itu kalau sudah terjadi hipertensi paru itu dia lebih survive daripada laki-laki. Itu yang lebih menarik. Ya mungkin ada yang mengatakan bahwa lebih survive-nya karena ventrikel kanannya ini dia lebih adaptif sehingga dia lebih survive dan dia lebih respon terhadap pemberian obat-obatan. Begitu. Baik. Oh, berarti memang benar ya dok ya kalau hipertensi paru itu memang paling banyak pada perempuan. Mungkin untuk teman-teman yang masih awam nih dok terkait dengan hipertensi paru, kira-kira tanda dan gejalanya seseorang bisa terkena hipertensi paru itu apa ya dok ya? Macam-macam ya. Jadi tidak terlambat gitu dok untuk mengetahuinya gitu. Iya, bisa juga cepat lelah, bisa juga pernah pingsan, ya, bisa juga biru. Jadi misalnya kalau ada misalnya orang yang kok biru ya, aktivitas biru, semakin aktivitas semakin biru, nah itu juga harus waspada. Bisa jadi memang dia mengalami hipertensi paru atau orang yang gampang bengkak kakinya. Terus kemudian seperti kok tiba-tiba perutnya ada cairan atau kita namakan asites ya, bengkak di perut. Nah, itu bisa juga terjadi salah satu tanda
hipertensi paru. Jadi memang kalau misalnya teman-teman atau keluarganya atau temannya ada keluhan dengan cepat lelah, atau pernah pingsan, atau pernah biru, ya, atau pernah bengkak kaki, maka ada baiknya untuk periksa ke dokter. Karena memang kita harus menegakkan diagnosa, ini masalahnya di mana, ada apa gitu. Atau rasa dadanya tidak enak, atau gampang berdebar. Nah, itu adalah salah satu tanda. Bisa jadi itu adalah gejala daripada hipertensi paru. Gitu. Berarti kalau tadi saya dengar itu banyak sekali dok ya untuk gejalanya itu mirip-mirip dengan gejala penyakit lain ya dok, benar ya dok ya? Oke. Memang mirip dengan penyakit jantung. Ya rata-rata penyakit jantung ya memang seperti itu ya. Cuman kadang-kadang hipertensi paru ini yang menarik, dia baru diketahui itu orang usia 30-an. Jadi bukan pada saat masih kecil. Orang usia 30-an karena dia memang cepet capek ya. Kadang-kadang yang sering ke poli itu cepat lelah, kemudian ada tiba-tiba bengkak kakinya. Nah, itu seringkali tiba-tiba ketahuan, oh, ternyata ini adalah hipertensi paru ternyata. Dan kita bisa mengetahui ini, kita bisa menegakkan diagnosa dengan salah satunya ya, kalau datang ke dokter jantung, yang pertama kita bisa melakukan EKG. Nah, EKG kita bisa melihat nih, apakah ada pembesaran jantung kanan atau tidak. Nah, itu kelihatan daripada EKG. Yang kedua, kita juga harus melakukan suatu ekokardiografi. Itu hal yang paling simpel kalau misalnya ada gejala yang saya sebutkan tadi. Dari ekokardiografi kita bisa menilai apakah ada gangguan dari katupnya, apakah ada penyakit jantung bawaan, ataukah ada pembesaran rongga jantung yang sebelah kanan, atau mungkin ada bekuan darah di arteri paru. Nah, itu bisa kelihatan dari sana. Bisa kelihatan ya, tidak selalu kelihatan. Itu bisa kelihatan dari sana. Nah, itulah sangat penting kalau misalnya ada kerabat atau mungkin tetangga yang ada keluhan seperti itu, ya harus untuk segera konsultasi ke dokter jantung gitu. Oh iya, baik dokter. Terima kasih. Saya jadi penasaran dok, apakah sekiranya karena perempuan ini tadi kalau dikatakan lebih rentan ya dok ya, apakah mungkin perempuan ini ada gejala spesifiknya dok, kalau misalnya kena hipertensi paru atau sama dengan laki-laki ya dok ya? Hampir sama sih, hampir sama. Kebanyakan tuh ya bisa kalau dia tanpa keluhan ya, atau keluhan minimal biasanya taunya dia hipertensi paru itu karena tidak sengaja ya, tapi jarang. Biasanya pasien itu datang ke kita sudah dalam kondisi komplikasi. Contohnya kakinya bengkak, perutnya bengkak, cepat lelah. Nah, biasanya sudah terjadi gejala seperti itu. Dia datang baru kita kelihatan dari EKG, kelihatan ada gambaran pembesaran daripada jantung kanan, kemudian kita lakukan ekokardiografi, juga kelihatan atrium kanan, ventrikel kanan terjadi pelebaran, kemudian terjadi istilahnya pulmonary regurgitasi ya. Nanti itu akan kelihatan. Jadi ada seperti kebocoran di katup jantung, di katup paru ya. Nah, itu akan kelihatan dari sana, yang menunjukkan salah satunya adalah gejala daripada hipertensi pulmonal. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Yusra atas penjelasannya yang sangat informatif dok. Sekaligus izin saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Dr. Yusra terkait dengan hipertensi paru, khususnya pada perempuan, silakan untuk tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya, gitu. Baik, tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan tanda dan gejala terkait dengan hipertensi paru, dok. Kemudian tadi juga sudah dilakukan EKG dan eko ya, dok ya. Kira-kira apakah jika sudah dilakukan ekokardiografi kita sudah bisa tahu, dok, langsung hipertensi parunya, dok, atau ada pemeriksaan lanjutan lagi, dok? Jadi salah satu untuk menilai awal hipertensi paru adalah ekokardiografi. Namun untuk memastikan itu kita harus melakukan kateterisasi jantung kanan. Nah, itu baru kelihatan kita tekanan arteri pulmonalnya seperti apa, tekanan arteri di parunya seperti apa. Nah, itu diukur lebih akurat gitu. Tapi untuk gejala awal untuk melihat kita bisa justru dari ekokardiografi kita bisa melihat kira-kira penyebabnya apa. Apakah dia idiopatik itu yang tidak diketahui penyebabnya apa. Tahu-tahu punya seperti itu ya. Memang idiopatik itu bisa karena keturunan sih ya, atau juga karena kelainan katup yang menyebabkan dia terjadi hipertensi pulmonal. Karena seringkali kita pada pasien-pasien kelainan katup misalnya
mitral stenosis. Nah, ternyata terjadi hipertensi pulmonal. Itu seringkali terjadi seperti itu. Atau penyakit jantung bawaan, KSD, ASD, terjadi hipertensi pulmonal. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita harus menerapi sesuai dengan etiologinya tersebut. Gitu. Baik. Baik nih dok, sudah ada satu peserta nih dok yang bertanya dok, dari Roni.Nino.9. Izin dokter bertanya, saya Roni asalnya dari Papua. Adakah pemeriksaan fisik yang bisa diketahui dari hipertensi paru seperti hipertensi biasa dokter? Ya tadi sudah sedikit dijelaskan ya dok ya, kalau pemeriksaan fisiknya meliputi seperti sesak, seperti itu terus bengkak juga ya dok ya, di bagian kakinya ya dok. Dan ada ASI-tes juga ya dok tadi di bagian perutnya. Bisa. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dokter? Ya, yang jelas kalau misalnya hipertensi paru itu tidak sama dengan hipertensi kita biasa ya, hipertensi arteri biasa yang harus ditensi tangannya. Jadi hipertensi paru itu nggak bisa dideteksi dengan kalau kita tensi di tangan tuh nggak bisa. Ya, nah gimana dok caranya supaya tahu? Ya salah satunya untuk memastikan adalah dengan ekokardiografi. Itu kita bisa melihat tekanan di parunya kira-kira berapa. Nah itu perkiraannya bisa kita lihat dari ekokardiografi gitu. Jadi nggak bisa kalau hanya sekedar tensi biasa nggak bisa. Nah bagaimana sih dok deteksi tadi? Kalau misalnya ada keluhan cepat lelah, terus kemudian berdebar, kemudian pernah pingsan atau rasanya mau pingsan, dan apabila ada bengkak di sebelah kanan ya, bengkak kedua tungkai, kemudian ada pembengkakan di perut. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu harus ke dokter jantung gitu. Berarti kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti itu harus kita rujuk ya dok ya sebagai dokter umum ya dok. Iya betul. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan dokter dari peserta yang sama. Izin bertanya dokter, ingin mengetahui apakah hipertensi paru juga punya nominal angka seperti tensi biasa ya dok ya? Kalau tensi biasa itu kan nominal angkanya 120/80. Apakah hipertensi paru juga ada nominalnya ya dok? Ada. Jadi kita nggak kayak menilainya nggak bisa lewat ini ya, nggak bisa lewat tensi biasa ya. Jadi memang itu untuk lebih akurat adalah dengan kateterisasi jantung. Jadi di mana tekanan di arteri pulmonar itu lebih dari 20 mm Hg. Memang tekanannya seperti itu. Kalau orang normal itu 14 mm Hg, tapi kalau sudah di atas itu kita bisa menamakan hipertensi paru. Dan itu memang harus SPJP yang mengerjakan ya. Nah, tadi ada pertanyaan ya, sebentar ya. Tips dan trik untuk menjaga agar paru tidak terjadi hipertensi paru. Nah, ini menarik ya. Memang seperti yang saya jelaskan tadi, banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi paru. Ya, jadi misalnya pulmonary artery hypertension yang tidak diketahui penyebabnya ya kita udah nggak bisa mencegah ya. Kalau udah keturunan, idiopatik itu kita nggak bisa mencegah. Tapi ada hal-hal yang bisa kita cegah. Contohnya begini. Kalau misalnya orang tersebut memiliki penyakit paru, ya harus diatasi segera. Ya, misalnya dia ada penyakit infeksi paru, ada TB, ya harus diatasi segera TB-nya supaya tidak terjadi fibrosis paru. Karena kalau sudah terjadi fibrosis paru, ya terjadi jaringan ikat di sana, maka mudah sekali untuk terjadi hipertensi paru. Yang kedua, salah satu yang bisa menyebabkan hipertensi paru adalah kondisi PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Di mana kita ketahui bahwa PPOK itu salah satu penyebabnya adalah merokok. Nah, kita harus menghindari dari awal, jangan sampai merokok, ya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah dijelaskan bahwa hipertensi pulmoner juga bisa disebabkan oleh kelainan jantung kanan. Jadi kalau misalnya ada kelainan katup mitral, kelainan katup aorta, ya harus diterapi segera supaya mencegah tidak terjadi gagal jantung kanan yang akhirnya terjadi hipertensi pulmonal. Atau juga kalau misalnya sudah ada penyakit jantung bawaan yang sudah diketahui segera, cepat dilakukan intervensi, jangan dibiarin. Kadang-kadang kita seringkali kita ketemu pasien ya, baik penyakit jantung rematik atau penyakit jantung katup dengan mitral stenosis yang dibiarin ya, karena penyempitan katup jantung dibiarin aja, makin lama dia terjadi hipertensi pulmonal. Nah itu susah ya kalau udah seperti itu. Atau misalnya penyakit jantung bawaan seperti ASD. ASD itu adanya lubang di sekat jantung. Nah kalau seperti itu dibiarin makin lama, ya udah akhirnya terjadi makin lama makin biru. Eisenmenger istilahnya. Kalau udah biru kadang-kadang susah untuk mau langsung ditutup ya, karena memang harus diturunkan dulu tekanan di paru-parunya. Kalau dia sudah respon oksigen, tekanan paru-parunya bisa diturunin, maka bisa dicegah
dan maka bisa diterapi lebih baik lagi gitu ya. Oke. Oke, baik dokter. Nah, Nah dok, kembali ke topik hipertensi pada perempuan nih dok. iya, Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien-pasien hipertensi paru yang perempuan adalah apakah kalau misalnya udah terkena hipertensi paru itu bisa hamil ya dok ya? Mungkin bisa dijelaskan dok di sini dok. ya, ini menarik sekali ya. Jadi seringkali kita menemukan pasien ya, tahu-tahu tuh kok pasiennya cepat lelah sudah hamil, dicek, hipertensi paru. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh hamil atau tidak? Tergantung ya. Kalau misalnya intermediate atau high risk, sebaiknya jangan hamil deh. Ya, gunakan kontrasepsi yang aman. Kalau low risk ya bisa boleh, bisa enggak, tapi harus hati-hati. Kalau low risk ya harus hati-hati karena hati-hatinya itu bisa jadi pada saat dalam kehamilan ya, durante kehamilan dia semakin meningkat. Jadi ada baiknya kalau ingin melakukan suatu program, konsultasi terhadap dokter jantung terlebih dahulu. Karena juga harus dinilai tekanan di arteri pulmonalnya bagaimana. Kalau tekanannya masih rendah, ya mungkin masih bisa ya, tapi harus benar-benar dipantau. Apalagi kalau misalnya memang orang tersebut belum pernah punya anak misalnya ya mungkin masih bisa dipertimbangkan. Namun kalau misalnya sudah terjadi hipertensi pulmonal yang sedang atau berat ya, kemudian juga secara stratifikasi resiko, secara resiko ya, itu intermediate atau high, ada baiknya dihindari terlebih dahulu karena kasihannya itu baik ibu sama janinnya gitu. Baik. Berarti kalau tidak boleh seperti itu, apakah terdapat hal-hal tertentu yang bisa dilakukan oleh para penyandang hipertensi paru perempuan dokter untuk istilahnya mau mengusahakan supaya tetap bisa hamil dok? Iya, ini memang dilematis sampai ada yang kasih nangis-nangis ya, tetap semangat ya, karena yang paling penting itu adalah berobat ya, menurunkan tekanan paru-parunya. Memang saya punya pasien dengan hipertensi paru yang sedang hamil ada ya, tapi memang harus benar-benar konsumsi obat secara teratur dan mempertahankan supaya tekanan paru-parunya itu bisa low ya. Nah, itu yang mungkin masih bisa kita pertahankan. Namun kalau misalnya dia intermediate atau high ya sebaiknya ya dihindari. Kasihan anak atau ibunya ya, karena kan ini kan menjaga tidak hanya ibunya aja, anaknya juga yang harus dijaga. Tidak hanya anaknya, ibunya juga yang harus dijaga. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalau kepingin program harus konsultasi ke dokter jantung. Harus dilakukan eko secara teratur ya, reguler. Kemudian juga kita juga ada suatu antisipasi pada saat pasien-pasien tersebut hamil ya, pada saat pasien tersebut hamil dan mengalami hipertensi pulmonal. Jadi kalau misalnya pasien tersebut, kan ada stratifikasi resiko nih. Kita bisa melihat stratifikasi resiko dengan apa? Ada yang namanya PAH risk calculator. Kalau teman-teman yang tahu bisa search ya, PAH risk calculator. Di situ bisa dilihat nanti. Tapi memang yang bisa mengisi sebenarnya adalah dokter jantung sebenarnya ya, yang bisa mengisi. Kalau misalnya dia intermediate atau high risk, maka ada baiknya untuk dilakukan terminasi ya, kalau intermediate atau high risk. Namun kalau misalnya dia low risk, di situ bisa dilakukan suatu konseling dan tetap harus mengkonsumsi obat-obatan yang aman ya. Jadi karena gini, tidak semua obat-obatan itu aman untuk janin gitu. Jadi kita harus tetap mengkonsumsi obat-obatan yang aman dan tentunya harus dilakukan check up secara teratur sama dokter jantung, di eko secara teratur, dinilai bagaimana, apakah ada progresivitas kenaikan daripada hipertensi pulmonal atau tidak. Gitu. Mungkin itu. Berarti setelah, kalau misalnya nih sudah ketahuan ya dok ya, biasanya pasien-pasien hipertensi paru itu baru ketahuan saat hamil gitu ya dok ya, baru istilahnya ada pemberatan di situ, baru kelihatan gejalanya gitu ya dok ya. Dan kadang-kadang benar-benar nggak diketahui, begitu dia hamil kelihatan langsung gitu. Baik dok.
Jadi begitu ya dok ya, bahwa pasien dengan hipertensi paru itu tidak boleh hamil. Nah kalau misalnya tadi kan ada yang ketahuan kalau sudah hamil ya dok ya, apakah kalau misalnya hamil itu anaknya juga bisa keturunan hipertensi pulmonal ya dok ya? Bisa, bisa. Ha-ha. Dikatakan dalam literatur itu antara 6-10% itu bisa keturunan. Bisa itu. Dan gini, tadi ada satu lagi ya. Kalau misalnya pasien-pasien dengan hipertensi paru, terus kemudian sudah terlanjur hamil nih, terus supaya sama-sama survive, bagaimana? Nah, kita biasanya akan menganjurkan untuk melahirkannya lebih awal. Jadi nggak nunggu sampai 9 bulan 10 hari kayak orang biasa ya. Jadi kita biasanya menyarankan untuk melahirkan lebih awal 32-34 minggu. Dan tentunya harus konsultasi sama dokter anak dan sebagainya supaya paru-parunya matur ya. Seperti itu. Baik. Jadi juga bisa diturunkan ya dok ya, sekitar 6-10% keturunannya. Iya. Baik, ini sudah banyak ya dok ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Izin saya membacakan lagi ya dok ya, pertanyaan atas dari Yanti_Wikarto. Izin bertanya dokter, apakah pasien PH harus melakukan pemeriksaan kateterisasi setiap tahun dan tujuannya untuk apa? Oke. Silakan dokter. Jadi kalau misalnya pasien PH yang dia seringkali simptomatik, ya ada baiknya reguler sambil kita menilai apakah ada penurunan daripada hipertensi pulmonalnya atau enggak, tekanan di paru apa enggak. Itu bisa memang kateterisasi itu yang paling akurat karena dia memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah kita, kemudian nanti tip kateter, ujungnya kateter itu nanti akan menilai tekanan di paru-paru secara langsung. Namun kalau misalnya tidak simptomatik, sebenarnya sih pemeriksaan eko secara teratur pun saya kira sih masih cukup gitu. Namun kalau misalnya pasien-pasien PH yang dia memang ada penyakit yang lain ya, maksudnya yang kausanya karena penyakit jantung bawaan yang harus ditutup dan sebagainya, yang berarti sebelumnya memang harus dilakukan kateterisasi, dilihat tekanan di parunya berapa. Seandainya tekanan parunya tinggi dan dia tidak respon dengan oksigen, maka harus dilakukan dilakukan pengobatan untuk menurunkan tekanan paru tersebut. Nah, kadang-kadang dokter akan menyarankan kateterisasi secara ulang atau reguler. Tujuannya apa? Begitu nanti tekanan parunya turun, maka mungkin bisa ditutup penyakit jantung bawaan tersebut. Semoga dipahami ya. Jadi intinya seperti itu. Kateterisasi rutin mungkin diperlukan apabila direncanakan untuk menutup penyakit jantung bawaan misalnya. Kalau simptomatik, ada baiknya memang dia dilakukan secara rutin, karena kalau misalnya simptomatik itu memang paling mudah melihat tekanan paru itu dengan kateterisasi. Tapi apabila tidak simptomatik, tidak ada gejala sama sekali, kemudian tekanan parunya juga relatif rendah, kita mungkin ekokardiografi itu cukup. Seperti itu. Baik. Berarti bisa secara rutin dan untuk evaluasi apabila ada kebocoran di situ ya dok ya, untuk dilakukan penutupan. Baik, terima kasih dokter. Ini ada lagi dok yang bertanya atas nama Mustika _MP. Izin bertanya dok, bagaimana caranya membedakan antara pH dengan kor pulmonal ya dok? Oke. Iya, pertanyaannya bagus banget ya, pertanyaan sangat bagus sekali. Memang secara EKG, kor pulmonal itu akan kelihatan RVH, right ventricle hypertrophy, atau kadang-kadang bisa kelihatan right atrial enlargement, ada pembesaran di atrium kanan. Ini dokter ya, ada pembesaran di atrium kanan, kemudian ada pembesaran di ventricle kanan, kemudian juga dari hasil eko pun kelihatan, dari eko sama EKG kelihatan. pH juga. Nah, kondisi kor pulmonal bisa menyebabkan hipertensi pulmonal. Hipertensi pulmonal atau hipertensi paru belum tentu penyebabnya adalah kor pulmonal. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kor pulmonal bisa menyebabkan hipertensi paru. Hipertensi paru tidak selalu disebabkan oleh kor pulmonal. Nah, penyebab kor pulmonal apa? Ya, bisa karena apapun kelainan paru ya, bisa menyebabkan kor pulmonal. Mungkin kalau ada yang tanya, apa sih kor pulmonal itu? Kor pulmonal itu adalah gangguan jantung di sebelah kanan ya. Gangguan jantung. Jadi jantung itu kan ada 4 ruang kan, ada sebelah kiri, sebelah kanan. Gangguan jantung di sebelah kanan yang disebabkan oleh gangguan di paru.
Makanya kalau misalnya ada kelainan di paru ya, apapun kelainan paru, misalnya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik karena merokok lama atau asma, ya bahaya, makin lama bisa terjadi kor pulmonal. Kor pulmonal dibiarkan makin lama bisa terjadi hipertensi pulmonal atau hipertensi paru. Gitu. Ya, dok, ya. Tetap harus dilakukan kateterisasi jantung ya dok untuk mengetahui perbedaan dari keduanya ya dok. Bisa untuk diagnosa pasti itu adalah kateterisasi, diagnosa pasti ya. Tapi kadang-kadang kita dengan eko kalau sudah cukup ya sudah, apalagi kalau cuman low ya, asimptomatik low ya mungkin cukup dengan ekokardiografi. Namun kalau misalnya dia simptomatik, sering bengkak, kemudian loh kok jantung kanannya besar sekali, jantung kirinya besar sekali. Kemudian kita mau memastikan ini besarnya jantung jantung kanan besar, itu penyebabnya apa? Apakah karena masalah di tekanan parunya sendiri yang tinggi atau karena adanya kelainan jantung bawaan? Nah, kadang-kadang kelainan jantung bawaannya tidak terlihat. Ini untuk memastikan apa? Ya itu tadi, dengan melakukan kateterisasi. Itu diagnosa pastinya seperti itu. Gitu. Baik. Wah, keren sekali dokter atas penjelasannya dok. Baik, ini saya melanjutkan, ada yang tanya lagi nih dok, atas nama Dika Nadia Lares. Dok, ketika kecil saya punya flek paru, tapi sudah berobat tuntas. Apakah itu bisa menyebabkan hipertensi paru ketika dewasa? Soalnya saya sekarang punya hipertensi paru tanpa penyakit jantung bawaan, namun belum diketahui penyebabnya. Oke. Jadi bisa aja flek paru menyebabkan hipertensi paru, bisa aja. Nah, bagaimana untuk mendeteksi ekokardiografi? Jadi harus ke dokter jantung ya, untuk dilakukan ekokardiografi, dilihat apakah ada tanda-tanda hipertensi paru atau tidak. Nah, kalau pertanyaannya ada pH tanpa PJB, belum diketahui penyebabnya, nah itu yang istilahnya adalah idiopatik. Idiopatik ini cukup banyak loh, idiopatik ini ya. Kalau nggak salah bisa sampai 50%, kalau nggak salah 30 sampai 5, saya lupa, mungkin sampai 50% ya, banyak sekali idiopatik ini. Dan idiopatik itu, istilah kami, idiopatik itu artinya nggak jelas penyebabnya apa. Namun diduga dia bisa karena gen, bisa karena keturunan, ya, bisa juga multifaktorial lah, ya. Ya itulah yang dinamakan idiopatik begitu. Baik, berarti mbaknya ini tadi bisa terkena jenis yang idiopatik ya dok ya? Ya, bisa jadi. Kalau misalnya PJB-nya nggak ada dan sebagainya, ya bisa jadi idiopatik. Nah, untuk memastikan, kadang-kala kita kalau dari eko ya, mungkin ada teman-teman yang gini, saya dilakukan eko, kok gambarnya itu seperti tidak ada, tidak ada lubang, ya, tapi ada hipertensi pulmonal. Nah, tapi kok ada suara murmur misalnya, atau sesuatu yang nggak jelas. Nah, itu adalah untuk memastikan adalah kateterisasi jantung. Nah, seperti ini, yang kakaknya ini tadi, pH tanpa PJB, belum diketahui penyebabnya, memang ini adalah salah satu indikasi untuk kateterisasi jantung, untuk memastikan. Ini indikasi seperti itu. Gitu. Baik, take home message ya untuk Kak Laras, mungkin bisa datang ke spesialis jantung gitu untuk untuk menjadwalkan kateterisasi jantung. Iya. Ini ada yang mau bertanya lagi dok, atas nama Wening CP, izin bertanya dokter, penyakit hipertensi paru ini apakah tingkat kematian tinggi ya dok? Kira-kira apakah ada kondisi gawat daruratnya? Terima kasih. Oke, ya. Kalau misalnya dia sedang berat, ya tingkat kematiannya ya tinggi dibandingkan yang ringan ya. Nah, bagaimana kondisi kegawat daruratannya? Satu, kalau misalnya dia sesak, kemudian sudah terjadi gagal jantung kanan, kemudian ternyata dari hasil kateterisasi atau dari hasil eko didapatkan bahwa pH-nya tinggi, bahwa tekanan di arteri pulmonalnya tinggi, kemudian bengkak perut dan sebagainya. Nah, itu adalah termasuk kondisi gawat darurat, yaitu harus opname. Dan kalau sudah opname ya harus dilakukan pemberian obat-obatan untuk mengurangi bengkaknya dengan diberikan furosemid misalnya, atau obat yang bisa mengurangi beban jantung tersebut, dan juga harus mendapatkan obat-obatan untuk menurunkan hipertensi pulmonal tersebut gitu. Berarti bisa mengalami pemberatan juga ya dok ya dari hipertensi pulmonal. Jadi teman-teman, tapi mudah-mudahan saya tidak membuat
ini ya, membuat semakin panik ya, bukan ya. Jadi ini adalah suatu awareness. Pada prinsipnya ya, kita yang paling penting adalah konsultasi, kemudian check up rutin. Itu yang paling penting ya. Dan saya yakin sekali kok dengan konsultasi, minum obat secara teratur itu bisa menurunkan hipertensi pulmonal ya. Dan yang pasti adalah dengan kita mengobati penyebabnya, tentunya bisa dapat menurunkan hipertensi pulmoner. Itu yang paling penting gitu. Baik dok, dari orang yang sama nih dok, izin bertanya lagi dok, apakah pasien hipertensi pulmonal ada kontraindikasi terhadap KB hormonal ya dok? Ya mungkin ini juga sering ditanya juga ya dok ya. Oke. Nah, untuk hipertensi pulmonal, KB apa yang paling baik? Kalau kami menyarankan IUD ya, atau misalnya implan progesteron, itu memang lebih aman. Kalau yang kombinasi estrogen progesteron memang biasanya kurang disarankan. Jadi ada baiknya IUD sih aman, atau pakai kondom. Nah, itu aman juga. Gitu. Oke, berarti kalau yang hormonal yang langsung 2 itu, yang double dose gitu, tidak disarankan ya dok ya. Iya. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Banyak ya dok, alhamdulillah ini banyak yang antusias ya dok ya terkait dengan hipertensi paru. Memang sangat menarik nih ya dok ya. Kenapa kok banyak gitu pada perempuan? Oke, dari Kartika.Sosialowati, selamat malam dokter. Saya pernah didiagnosis PPCM dan hasil eko awal tertulis ada pH tapi setelah itu hilang. Apakah ada hubungan antara PPCM dengan pH dok? Terima kasih. Iya, bisa. PPCM, mungkin kita jelaskan dikit ya. PPCM itu peripartum kardiomiopati. Mungkin ada teman-teman yang lain yang masih belum paham. Peripartum kardiomiopati itu di mana adanya gangguan jantung yang menyebabkan sesak atau pembengkakan jantung yang terjadi 1 bulan sebelum melahirkan sampai 5 bulan setelah melahirkan. Itu definisi daripada PPCM. Dan sebelumnya tidak pernah didapatkan gangguan jantung. Jadi gangguan jantung ini muncul pada saat dia hamil. 1 bulan sebelum melahirkan sampai 5 bulan setelah melahirkan. Nah, PPCM ini karena dia terjadi pembengkakan di jantung, terutama dia jantung kiri ya, atrium kiri, ventrikel kiri, itu dia terjadi pembengkakan. Sehingga fungsi jantungnya juga makin lama makin turun. Memang salah satu penyebab daripada hipertensi paru itu adalah gangguan jantung kiri. Termasuk adalah PPCM itu pun bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Tapi biasanya hipertensi pulmonal yang terjadi itu tidak tinggi. Biasanya hanya ringan biasanya. Ada tricuspid regurgitasi ringan, biasanya seperti itu, pulmonary regurgitasi ya. Itu biasanya ringan, nggak sampai tinggi, ringan atau moderate, jarang sekali high ya. Nah, bisa hilang kenapa? Karena pengobatan yang optimal daripada PPCM tersebut. Apa sih obatnya PPCM? Salah satunya adalah obat seperti obat tensi. Pasti Mbak Kartika dikasih obat-obatan seperti pril-pril ya. Sesuatu yang pril, entah itu captopril, ramipril, lisinopril, pasti akan diberikan obat-obatan yang semacam itu. Atau mungkin obat-obatan ARNI mungkin ya, jadi obat-obatan yang baru. Tujuannya adalah untuk remodeling, dia sebagai anti-remodeling, nyecilin jantungnya. Kalau jantungnya mengecil, fungsinya membaik, makin lama hipertensi parunya akan turun. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk hipertensi paru ini kita tidak hanya mengobati hipertensi parunya aja, tapi juga mengobati penyebab daripada hipertensi paru tersebut. Gitu. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ini ada lanjut pertanyaan dokter. Mungkin beberapa pertanyaan lagi ya dok ya sebelum kita tutup. Wah, ini pada antusias ya dok. Ini atas nama Vidya Iva dok, izin bertanya dokter, apakah faktor stres bisa menjadi salah satu faktor risiko dari hipertensi paru nih dok? Oke, faktor stres ya memperberat mungkin ya, tapi kalau misalnya stres menyebabkan hipertensi paru jarang, saya belum pernah menemukan jurnalnya. Tapi kalau dia sudah punya hipertensi paru, tapi kemudian dia stres, bisa aja memperparah. Nah, malah stres itu bisa menyebabkan kardiomiopati atau pembengkakan di jantung ya. Nah, istilahnya Takotsubo syndrome. Mungkin teman-teman pernah mendengar broken heart syndrome. Ada yang namanya broken heart syndrome. Jadi itu adalah Takotsubo syndrome. Itu adanya pembesaran di jantung, pembesaran jantung yang disebabkan oleh stres. Itu ada memang seperti itu. Oke.
Wah, ini kok Mbak Karni udah buka kamera nih. Udah di warning ini kayaknya. Lagi boleh? Santai aja Mbak Cindy, silakan. Masih bisa banyak ya, waktu Kak kita. Arni, ya. Masih banyak banget. Nggak apa-apa, silah santai aja. Ya. Ini saya izin membacakan pertanyaan dari JJ Dilaga, atas nama JJ Dilaga, izin bertanya, Dok, apakah pengobatan hipertensi paru itu ditanggung oleh BPJS? Enggak, Dok. Ini mungkin informasinya penting ya, Dok ya? Iya, ditanggung. Ya, ditanggung. Jadi ada beberapa obat-obatan seperti Berapros itu ditanggung, Sildenafil itu ditanggung. Yang biasanya kita kasih. Ditanggung. Jangan khawatir. Ya, Gitu Dok, aja. ya. Jadi jangan untuk periksa ya, Dok ya? Iya, ditanggung. Dulu obatnya cukup mahal ya, kayak Sildenafil mungkin teman-teman sudah paham, teman-teman hipertensi paru sudah paham banget. Tapi memang Sildenafil tuh kayak senjata kita ya. Dan itu obat yang cukup bagus, apalagi kalau misalnya pasien tersebut hamil, harus hati-hati, kita lebih memilih Sildenafil untuk pasien tersebut gitu. Oke. Ditanggung, Maaf ya, jangan Dok ya. khawatir. Berarti sudah ini ya, Dok ya. Sudah apa namanya? Sudah gratis ya, Dok ya sekarang. Gratis, jangan khawatir. Saya sering kok, dulu kalau pasien kan sering saya tanya nih, Sildenafil berapa sebulan bayarnya? 1 juta, 2 juta gitu. Saya sering tanya sama pasien, loh sekarang BPJS ada. Nah kadang-kadang memang ada sih yang sampai tiap minggu ke rumah sakit untuk ngambil Sildenafil, ada juga ya. Kadang-kadang kalau di Kimia Farma, kadang-kadang sulit mendapatkan, ya bisa aja pasien tersebut datang ke rumah sakit untuk mendapatkan tiap minggu. Ada, saya masih punya pasien seperti itu, tiap minggu ngambil obat. Ya nggak apa-apa. Ya intinya kita masih ada kemudahan lah. Jadi jangan putus asa untuk teman-teman yang memang sudah pernah didiagnosis dengan hipertensi paru. Masih ada obat-obatan yang bisa menurunkan hipertensi paru tersebut, gitu. Oke. Baik, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya, Dok ya, sebelum pada akhirnya kita tutup. Ini sebentar, Dok. Ada yang bertanya, bukannya untuk Sildenafil itu hanya dapat 1 minggu ya, Dok, kalau dengan BPJS. Nah, ini bagaimana, Dok? Mungkin Ya, bisa ini bisa dijelaskan, Dok, agak-agak supaya berat tidak ya. ada Saya kalau persepsi. jelasin masalah BPJS, takutnya nanti BPJS kok gitu ya. Jadi, Iya, jadi betul, begini. Dok. Jadi begini, kalau di rumah sakit itu biasanya di rumah sakit saya ya, 1 minggu itu dapat dari rumah sakit, 3 minggu sisanya itu dari Kimia Farma. Kadangkala harusnya sih memang di BPJS, di Kimia Farma itu harusnya dapat itu. Dan bahkan sekarang kan ada yang mulai merek paten masuk kan, mungkin teman-teman sudah tahu ya, yang 20 mg yang awal nama depannya R. Nah itu ada itu di BPJS, itu ada, memang sudah ada di dalam apa sih namanya, katalog BPJS itu ada. Nah, kadang-kadang pasien saya karena dari KF tidak mendapatkan obat tersebut dan dia membutuhkan, dia membelain setiap minggu tuh bukan ngambil ya, istilahnya periksa untuk mendapatkan obat gitu. Bertemu saya untuk mendapatkan obat, intinya seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Jadi memang kalau dari rumah sakit rata-rata 1 minggu. Saya nggak tahu kebijakan rumah sakit yang lain, tapi kalau misalnya di rumah sakit saya seperti itu. Gitu. Oke, baik, Dokter. Baik, sebelum kita nanti kembalikan ke Kak Arni, mungkin saya akan sedikit membacakan kesimpulan ya, Dok ya, dari diskusi kita pada malam hari ini. Jadi untuk kesimpulannya yang pertama dari hipertensi paru ya, Dok. Jadi hipertensi paru itu adalah penyakit di mana tekanan darah di pembuluh darah atau arteri di bagian paru itu akan meningkat ya, Dok ya, karena berbagai faktor. Nah, aliran parunya akan berkurang sehingga bisa komplikasinya ke gagal jantung kanan ya, Dok. Yeah. Kemudian untuk tipe-tipenya itu ada 5 ya, Dok ya. Untuk tipe dari pulmonary hypertension atau hipertensi pulmonalnya dibarengi dengan faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan ya, Dok, terkait dengan penyakit jantung bawaan, kemudian juga ada faktor terkait dengan penyakit paru ya, Dok. Seperti itu. Dan untuk hipertensi pada perempuan itu awareness-nya adalah yang pertama tidak boleh hamil ya, Dok ya, karena memang bisa terjadi pemberatan pada hipertensi pulmonal, dan memang dilihat dari epidemiologinya lebih banyak pada perempuan ya, Dok ya, sekitar 6-10% tadi ya, Dok ya. Sekitar 80%, maaf, Dok. Sekitar 80% adalah perempuan, dan 6-10%-nya itu ada faktor keturunan seperti itu ya, Dok. Baik. Oke.
Terima kasih banyak Dokter Yusra atas diskusinya yang sangat informatif dan sangat menarik pada malam hari ini dengan jawaban-jawaban yang sangat membangun kita sebagai dokter dan sebagai masyarakat awam untuk saling aware gitu ya Dok ya terhadap hipertensi pulmonal ini khususnya pada perempuan seperti itu. Saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Yayasan Hipertensi Paru Indonesia telah mengundang Dr. Yusra dan mengundang saya untuk membahas topik yang sangat menarik ini yaitu adalah hipertensi paru pada perempuan karena memang epidemiologinya yang sangat banyak ya dokter tadi 80% gitu ya Dok. Oke, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada penonton yang setia dari tadi sudah melontarkan banyak pertanyaan ya Dok ya. Mohon maaf apabila pertanyaannya banyak yang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Ini Dokter Yusra akan melanjutkan aktivitas lagi ya Dok ya. Iya. Oke. Saya berharap semoga diskusinya ini bisa meningkatkan awareness atau kewaspadaan kita terhadap hipertensi paru khususnya pada perempuan gitu. Oke, selanjutnya terima kasih saya serahkan kepada Kak Arni. Masih unmute ya? Kak Arni mungkin masih mute, Kak. Baik, terima kasih untuk Dr. Cindy dan Dr. Yusra untuk diskusinya yang sangat menarik. Mudah-mudahan meningkatkan awareness kita, terutama kepada masyarakat umum, terutama juga kepada perempuan yang tadi kata Dr. Yusra ternyata resikonya itu lebih tinggi 5:1 dibanding laki-laki dibanding pria ya. Nah, sekalian saya juga mungkin ingin mengajak teman-teman semuanya untuk selalu mengikuti update terbaru, untuk mengikuti live IG kita yang rutin diadakan tiap bulannya di IG hipertensi paru. Sekalian juga saya mau promosi nih dokter ya, mungkin di sini juga ada dokter spesialis jantung yang menyaksikan bahwa tadi kan kita sempat membahas mengenai obat ya dokter ya, karena banyak sekali sekarang pasien-pasien yang obatnya itu tidak di cover karena bisa jadi ada kuota tersendiri dari kebijakan rumah sakit atau bisa jadi karena si pasien tersebut dosisnya lebih tinggi dari yang ditentukan oleh Fornas BPJS gitu. Nah, kita di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia ada program untuk sildenafil ekonomis dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu untuk syaratnya adalah sebagai anggota Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Nah, untuk dokter-dokter di sini, terutama spesialis jantung dan pembuluh darah yang mempunyai pasien hipertensi paru, silakan untuk menghimbau pasien-pasiennya untuk bergabung dengan kami karena kami telah menyediakan fasilitas seperti itu, membantu teman-teman yang kesulitan mendapatkan obat sildenafil karena mungkin kalau di luar harganya cukup mahal ya dok ya. Kita memberikan fasilitas harga ekonomis karena kebetulan bekerja sama dengan produsen obat. Nah, baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk waktunya kepada moderator kita malam hari ini yang luar biasa, Dr. Cindy. Terima kasih juga kepada narasumber. Cindy. Banget. Ya, daripada Dr. Yusra, terima kasih untuk waktunya dan ilmunya dok. Semoga memberikan manfaat, memberikan insight kepada kita semua, berkah semuanya buat dokter. Saya izin tutup live IG malam hari ini, Instagram live malam hari ini. Jangan lupa untuk follow akun-akun hipertensi paru yang lain dengan nama sama hipertensi paru. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arni atas kesempatannya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Selalu dokter, saya selalu Kak Arni.